Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar di pagi hari ini. Semoga kabar Anda selalu sehat dan tak lupa kita harapkan juga untuk bisa tetap bersemangat ya, apalagi membangunkan keluarganya di pagi hari ini ditemani dengan dialog interaktif Ramadan yang kerjasama Radio Alsinta bersama UHAMKA Jakarta. Di mana pagi hari ini tentu juga Anda bisa nanti bergabung di 0215869000 sambil juga mungkin menyaksikan boleh langsung ke kanal YouTube kita di Radio El Sinta. Pagi hari ini kita akan membahas tema yang menarik ya, terkait dengan menjadi pribadi muslim totalitas atau kafah. Dan nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga langsung juga memberi tanggapan juga ya. Kita sudah tersambung dengan Bapak Thohirin MPD atau Bapak Thohirin Sanmi Harja di link Zoom kita langsung kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Thohirin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dedi, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Alhamdulillah. Pak Thohirin, kita ini kan punya tema ya terkait dengan menjadi pribadi Muslim yang totalitas. Nah ini kan kalau selama ini apakah memang kita punya kekurangan atau bahkan kita belum total begitu ya? Nah, karena banyak juga yang menganggap bahwa ini ibadah Islam itu cukup dengan ibadah makdoh, kemudian tampilannya juga yang kayaknya cuma simbol-simbol Islam saja, padahal tidak hanya sekedar ibadah begitu ya, tapi juga harus menyeluruh. Nah, bagaimana sebenarnya memahami bahwa kita harus melakukan atau melaksanakan dalam hal-hal dalam Islam? Silakan. Baik Mas Dedi dan para pendengar El Sinta dimanapun berada. Ya. Jadi alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan melalui acara ini ya, Ya. melalui Zoom meeting ini. Alhamdulillah. Dan kalau kita melihat ke dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 128 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafatan, secara menyeluruh, totality ya. Jadi ayat ini menyerukan kepada kita semuanya kaum beriman ya, itu untuk berislam secara kafah. Jadi ternyata tuh orang sudah masuk Islam, sudah beriman ya, tapi kemudian di sana dia belum melakukan secara menyeluruh. Ya, ajaran Islam ya. Dalam praktek sehari-hari kan kita juga dapat dengan mudahnya ya melihat bagaimana kemudian perilaku orang-orang yang sebenarnya sudah Islam ya. Kalau kita lihat di dalam KTP saya tidak Islam. Nah, apalagi praktek sekarang ini kan beragama itu sudah menjadi sebuah identitas formal ya, sudah menjadi identitas formal. Beragama apapun ya, termasuk Islam. Sehingga orang itu cenderung pasti akan memilih satu identitas ya. Karena kita mayoriti ini juga Muslim, maka tentu saja banyak sekali orang yang kecenderungannya kemudian memeluk Islam. Nah, tapi pertanyaannya kan apakah dia sudah betul-betul menjalankan seluruh syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, baik makdoh maupun gharu makdoh. Dan kita mudah untuk menjumpai di mana di bulan Ramadan ini juga yang kalau kita lihat secara KTP ya Muslim ya, tapi di antara mereka ada juga yang juga tidak melaksanakan ibadah puasa lah. Yang paling simpel kan seperti itu ya. Jadi dia sudah Islam ya, di dalam dirinya saya kira juga ada iman ya, seberapapun besarnya iman itu, tapi kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah itu belum dilakukan dan yang dilarang belum juga dijauhkan sepenuhnya, seperti itu Mas Dedi. Iya, artinya kan selama ini kan masih banyak ya, atau mungkin kita secara rata-rata juga mungkin dikatakan tampilannya baik gitu kan, tapi secara sifat atau mungkin cara memperlakukan ini yang nampaknya belum. Nah, apa yang sebenarnya kita bisa pahami bahwa kita harus benar-benar menyeluruh. Mengapa harus menyeluruh gitu? Karena kalau setengah-setengah itu apakah itulah yang menjadi tampilan kita yang nanti di hadapan Allah akan berbeda atau bagaimana?
Ya, ya, betul. Ya, jadi potret Islam kafah, ya potret dalam contoh ya teladan di dalam Mhm. kita menjalankan agama ini kan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana beliau menampilkan perilaku akhlaknya dari semua aspek ya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sudah ditegaskan oleh Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Mmm. contohnya jangan yang lain-lain ya, tapi ya Rasulullah itu sendiri gitu ya. Nah, Mhm. kalau kita melihat kepada Rasulullah itu sudah jelas tuh bagaimana ibadahnya ya, bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak gitu ya. Mmm. Jadi saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, Iya. eh, ulama mendefinisikan orang yang soleh kan, orang yang taat itu sering disebut dengan orang yang soleh. Orang yang soleh itu huwal qa'im bihuquqillah wa bihuquqi ibadi. Jadi ada Mmm. dua aspek yang akan tampil dalam dirinya ya, yaitu dia memenuhi hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-haknya kepada sesama hambanya. Jadi dua hal ini tidak timpang ya, tidak timpang. Jadi perilakunya terhadap sesama itu juga mencerminkan orang-orang yang soleh. Nah, namun demikian kalau kita hendak melihat indikator bahwa dia melakukan seluruh ajaran Islam ya, kita bisa melihat di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis panjang yang Mmm. diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana pada satu saat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Nah, saat itu Jibril itu eh, menampilkan dirinya dengan wujud manusia dan Mmm. langsung itu datang di hadapan Rasulullah, menanyakan kepada Rasulullah. Sebenarnya bukan menanyakan ya, mengajarkan itu, karena Iya. sebenarnya beliau lebih tahu gitu ya. Jibril langsung bertanya apa itu Islam, kata Rasul Mmm. menjawab al-Islamu huwa an tashhadallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait gitu ya. Itu yang isinya itu adalah rukun Islam gitu ya. Kemudian mal iman wa ma huwal iman gitu ya. Al imanu huwa an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya itu rukun iman itu isinya. Mhm. Kemudian yang terakhir masih ada pertanyaan dari Jibril wa ma huwal ihsan. Kemudian ihsan adalah anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Nah, ini bagian yang ketiga Mmm. ini jarang disinggung kalau kita belajar Islam di tingkat basic ya. Jadi al-ihsan ini sangat penting. Mhm. Ihsan itu artinya berbuat baik ya. Mhm. Berbuat baik kalau di sini sih perlambangnya ya, pertandanya adalah menyembah Allah sebagaimana kita dapat merasakan kehadiran Allah dan seterusnya. Tapi kalau kita bahas nanti ihsan itu Iya, iya. artinya kompleks ya, banyak ya, yang termasuk di dalamnya adalah cakupan perilaku hubungan antar sesama seperti itu. Mmm. Mhm. Ya, kalau Rasul kan sudah mengajarkan kita ya untuk bagaimana berperilaku seorang muslim sejati, bagaimana kita mungkin juga berkehidupan, dan tidak hanya untuk, Allah, tapi juga untuk sesama manusia. Nah, Hmm. dalam hal ini apakah ada secara general apa sih poin yang, biasanya Rasul juga atau mungkin juga Allah juga menginginkan agar manusia itu seperti apa sih gambarannya yang benar-benar, pas untuk bisa menyeluruh begitu, Hmm. Pak Akhirin? Baik, ya, seorang mukmin, al-mukmin itu juga disebut di sana ada muttaqin, ya, ada muttaqin. Iya. Hudal lil muttaqin kalau di dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3 maka disebutkan di situ muttaqin. Ada beberapa istilah untuk karakteristik Mhm. seorang yang beriman, ada mukminun, ada mukmin, muttaqin, ada Iya. muhsinin gitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam banyak ayat itu banyak sekali indikatornya ada di dalam muttaqin ya. Mungkin. Pendengar sekalian, muttaqin orang yang bertakwa itu disebut dalam banyak ayat. Jadi
Kalau yang diseru umumnya itu al-mu'min, ya ayyuhalladzina amanu, nggak pernah ya ayyuhalladzina taqaw ya. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa al-muttaqin itu merupakan salah satu goal, indikator ya, ketika kita menjadi al-mu'min gitu. Jadi ada istilah mukminun naqis, iman seorang mukmin yang kurang, tapi nggak jarang didengar istilah muttaqin naqis gitu. Muttaqin itu seperti muara atau goal dari indikator ini. Nah, apa sih indikator dari al-muttaqin ini yang dia melambangkan al-muslim al-kafah gitu ya. Di situ kita bisa melihat misalnya indikatornya ada di dalam Al-Baqarah 1 sampai dengan 3, kemudian di dalam surat Ali Imran 133, 136 juga ada. Kita lihat dulu di dalam Al-Baqarah ya, yang pendek ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di situ ya, petunjuk bagi al-muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, 3 ini dulu. Jadi dia beriman kepada al-ghaib, ya, meyakini al-ghaib. Al-ghaib itu Allah, malaikat, kemudian bahwa kita yakin bahwa kita akan hidup setelah mati, ada akhirat, ada surga, ada neraka ya. Nah, kemudian wa yuqimunas shalah, dan mendirikan shalah, komitmen mendirikan salat dengan baik gitu ya. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seandainya salatnya ini sudah baik, seharusnya dia bisa mencegah dirinya dari keburukan gitu ya. Jadi cek lagi tuh salat gitu ya. Nah, tapi indikator yang ketiga, indikator 2 ini merefer pada hablu minallah gitu ya. Horizontal, hubungan manusia dengan Allah. Tapi indikator yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ini adalah indikator yang hubungannya dengan hubungan antar sesama. Jadi bahwa salah satu indikatornya adalah dia tidak pernah memakan semuanya rezeki yang dia punya, tapi menyisihkan sebagian untuk berinfak. Nah, ini kalau sudah bicara berinfak, maka di situ tentu ada empati kemanusiaan, ada hubungan antar sesama itu, ya. Jadi bukan hanya sekedar memberinya. Nah, kalau kita hendak melihat ke dalam surat Ali Imran 133, 136, di situ lebih jauh lagi ya, karena wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nah, ada an-muttaqin lagi. Cirinya ini jauh lagi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Ini indikatornya sudah semakin sulit dan makin dalam. Jadi siapa muttaqin? Dia orang yang mau berderma kepada sesamanya, fisarra'i wad dharra. Nah, di sini di dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, ini Masya Allah, kalau di Al-Baqarah tadi hanya menyebutkan berinfak gitu ya. Di sini ditegaskan, bahkan di dalam keadaan yang sangat sulit, dia mau memberikan kepada orang lain, bantu orang. Terusnya, wal kadhiminal ghaidz, dan dia mampu menahan dirinya dari kemarahan, memarahin sesama, ya, perilaku-perilaku yang lainnya, ya, arogansi seperti itu ya. Al-kadhimin. Nah, ini kita latihan sekarang nih di bulan puasa. Al-imsak itu ya termasuk di dalamnya wal kadhiminal ghaidz, menahan diri dari al-ghaidz itu kemarahan, sesuatu yang tidak baik dan seterusnya. Wal 'afina 'anil nas, dan dia pemaaf kepada manusia. Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, di situ ditegaskan. Dan orang ini tidak melakukan, dia move on gitu ya. Lam yusirru 'ala ma fa'alu, dia enggak tetap kepada apa yang dia di situ buruk, tapi dia di situ saja. Atau dia tahu kebaikan tapi enggak mau move on, jadi enggak berubah. Jadi itu karakternya enggak seperti itu. Jadi karakter seorang mukmin adalah move on pada kebaikan. Itu seperti itu, Mas Dedi. Ya, artinya kondisi saat ini memang mengharuskan kita juga harus lebih baik ya. Move on itu artinya terus mengevaluasi, terus juga bergerak jauh lebih baik, dan tinggalkan sesuatu hal yang sekiranya itu tadi mungkin bisakah kita bilang ini adalah proses perjalanan yang memang
menjadi tadi, tujuan kita sebenarnya tadi takwa itu, Pak Tahirin? Betul ya. Jadi dia itu selalu melihat ke dalam dirinya ya, Mmm, mengevaluasi dirinya. Jadi gini ya. Jadi kita diajarkan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, itu kita selalu melihat apapun ke dalam diri kita. mhm, Jadi segala sesuatu sebenarnya Allah sedang memberikan satu pelajaran ya. Eh, jadi seringkali kan orang melihat kepada yang di luar, kepada orang ya. Ketika kita mengalami sesuatu lah apapun ya, itu menimpa kita ya, bahkan mungkin orang lain kemudian menyakiti kita, itu sebenarnya kan itu adalah pesan pesan kepada diri kita ya. Jadi mmm, apapun itu sebenarnya ada feedback yang sedang diberikan, ada sesuatu yang sedang dipesankan kepada kita. Tapi seringkali orang lebih menilai dan menyalahkan orang lain, kemudian kita tidak bisa mengambil pelajarannya, tidak bisa hikmahnya ya, mengevaluasi ini mhm, karena salahnya si ini si itu, jadi akhirnya itu gagal, padahal mmm, segala kejadian itu dimasukkan oleh Allah sebagai pesan kepada diri kita agar kita melihat ke dalam diri kita terlebih dahulu ya. Oh, iya, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Tapi orang seringkali kemudian kita melihat keluar justru menyalahkan orang karena orang ini dan itu gitu ya. mhm, Mungkin secara keseluruhan itu jalinan apa namanya, sebab akibatnya itu hubungannya dengan orang lain, tapi seharusnya kita melihat ke dalam diri kita. Ini Allah mhm, sedang kirim pesan apa nih? mmm, Seperti itu ya. Jadi melihatnya ke dalam dirinya sendiri dulu. mhm, iya. Mungkin ini, mungkin sebagai bentuk refleksi ya, artinya sesuatu hal itu mungkin kita juga harus tangkap dan merefleksi ke dalam, itu yang paling penting seperti itu ya, Pak Thohirin ya? Betul betul betul. Baik, kita libat ke pendengar juga ya, mungkin juga banyak yang ingin, menanyakan juga terkait dengan bagaimana sebenarnya menjadi seorang, muslim, nah atau juga mungkin, menjadi total dalam menjadi seorang muslim yang kita harapkan menjadi hal yang lebih baik. Kita ajak pendengar silakan Anda yang ingin bertanya di 0215869000 atau juga melalui WA juga SMS ya 0811806053 atau mungkin boleh juga, kirimkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube kami ya. Kita ke Cengkareng dulu, ada Pak Haris. Assalamualaikum Pak Haris. Wabarakatuh Bung Didi dan Pak Ustadz Thohirin Iya, yang saya hormati. Salam Pak Haris. Iya, kalau saya itu melihat mmm, tentang ajaran Islam dan orang Islam itu bagaikan itu apa namanya bumi dan langit. Saat ini Pak Ustadz, mhm, saat ini ya. Saya ambil satu saja. Kata Nabi, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangi siapa saja yang di muka bumi. iya, Niscaya sayang kepadamu yang di langit. mhm, Nah, satu ini saja. Saya nyari susah nih Pak Ustadz. mhm, Siapa ya orang yang mengamalkan Islam dengan cara menyayangi siapa saja. Karena apa namanya menyayangi itu, wajah itu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itu menyayangi itu dengan harta dan dengan jiwanya. mmm, Kan saya belum kelihatan nih Pak Ustadz saat ini ya. Kenapa? Misalnya nih ada orang yang paling Islam ya, kita undang. Itu kalau amplopnya tipis, besok lagi nggak mau datang kok Pak Ustadz. Ini kita, begini maksud saya itu, saya katakan ini yang pahit, tapi supaya kita ini betul-betul menjadi muslim yang baik, itu iya, tujuannya nih Pak Ustadz. Ya memang kalau kita tidak mau pahit, berarti kita tidak mau makan obat. Kalau nggak mau makan obat, bagaimana mau sembuh mhm, dari penyakit hati itu? Nah, ini Pak Ustadz bagaimana kalau kok iya, saya lebih senang mengamalkan aja sendirilah daripada saya berguru sama orang yang seperti itu. Saya lebih mhm, baik mengamalkan, saya mau berusaha menyayangi siapa sajalah. Mau mhm. orang lain enggak ya terserah. Nah, itu gimana nih Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkasih sayang ini agar kita dapat timbal balik ya tadi hubungan-hubungan yang tadi ya saling menyayangi nanti ada timbal balik dari atas dan bawah juga. Nah, kemudian ada
Ibu Ong Maiwa di Pejaten. Assalamualaikum Bu Ong. Waalaikumsalam, Ananda Dedi, Iya Bu. Pak Ustadz Thohirin. Ananda, aku nanti bisa diberitahukan mohon maaf, Pak Teguh, karena beliau kan bilang dari Palembang, Pak Majati ingin silaturahmi. Oh iya. Kembali pada tema. Akhir-akhir ini kan ada penawaran untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Tetapi untuk ibadah haji kan ngantrinya panjang, Ananda. Lalu mereka, ya tentunya dengan iming-iming bahwa bisa melaksanakan, memberangkatkan haji dan umroh dengan biaya di luar daripada pemerintah. Nah itu, apakah hal tersebut itu termasuk Islam yang kafah karena pelaksana akhirnya tidak jadi berangkat haji. Nangislah orang ini. Mereka sudah menjual harta, Pak Ustadz Thohirin, sampai ingin melaksanakan ibadah haji, ingin pergi ke tanah suci. Gitu aja. Mohon maaf Pak Ustadz, mungkin kata-kata saya tidak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan kaitan apakah dengan berhaji kemudian tidak jadi, itu tidak bisa dikatakan menyeluruh atau jadi secara totalitas begitu Kak. Oke, kita langsung tanggapi saja Pak Thohirin, silakan. Baik, terima kasih Pak Mas Dedi. Tadi ada dua pendengar ya yang sharing ya sebenarnya tadi. Sebenarnya begini. Jadi kita dalam situasi yang sekarang Masya Allah ya, jadi kabar-kabar yang kadang-kadang tidak baik sekarang kan gampang sekali tersebar ya, gampang sekali tersebar, dan orang seringkali, wah Masya Allah, kita kalau melihat nih berita macam-macam itu luar biasa ya, kadang lebih banyak yang membuat rumit pada yang mencerahkan seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi kita kembali pada tadi karakteristik seorang yang muslim dan mukmin dan seterusnya, itu kan sebenarnya sudah, kalau kita mau berislam bercerminlah kepada Rasulullah. Jadi itu simple gitu ya. Kalau kita bercermin kepada oknum, kepada person, kepada orang, ya itu tidak sepenuhnya benar yang dikatakan Bapak tadi, yang disampaikan dari Bapak penanya pertama tadi. Ya, Pak Haris. Ya, itu memang seperti itu. Jadi kalau orang yang kemudian keliru di dalam beragamanya ya, bahkan ada oknum orang yang beragama itu selalu ada ya, dimanapun, di agama apapun gitu ya. Nah, maka kita akan kecewa kalau kemudian melihat orang per orang. Kita beragama melihat si A, si B tidak pas agamanya, kemudian mencari agama lain. Di sana pun ada juga. Jadi mana-mana orang yang tidak pas di dalam agamanya itu selalu ada. Jadi makanya kalau kita beragama bercerminlah kepada Rasulullah. Itu menjadi lebih simpel pribadi Rasulullah itu ya. Jadi mencerminkan Islam yang kafah itu. Jadi kita harus melihat ke situ ya, pertama ya. Jadi akhlaknya, apanya, semuanya ya. Dan ini kita praktek betul ya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga cenderung melihat ke dalam diri kita memang ya. Kita hendak memperbaiki ke dalam diri kita. Seringkali kita kemudian kalau melihat keluar itu banyak yang tidak pas sehingga kita sulit, bahkan kadang-kadang kita kemudian menjadi karena satu kabar yang tidak baik atau tidak suka kepada orang tertentu, kemudian kita menjadi kadang keliru ya, menyamakan kepada yang lain ya, sehingga kita menjadi susah untuk tadi mau pilih yang mana nih, mau ngikutin siapa gitu ya, ngikutin Rasulullah kan gitu, ukurannya Rasulullah, jangan kita bimbang, rujuk ilal Quran wa sunnah gitu ya. Jadi rule-nya itu Rasulullah. Jadi kalau enggak seperti ini, seperti itu ya enggak. Jadi akhlaknya sudah jelas bagaimana Rasulullah berakhlak, bagaimana Rasulullah beribadah gitu. Jadi kita mengembalikannya itu lebih mudah. Jadi mana yang pas di dalam Islam, mana yang enggak gitu. Nah, kalau kita kemudian juga bercermin kepada diri kita, maka kita jadi mudah untuk
melakukan kebaikan gitu ya, tidak lebih banyak menyalahkan orang, tapi lebih banyak apa sih ini maknanya untuk saya ya? Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh diri saya ya, sehingga kita mampu menangkap hal yang baik dari berbagai hal yang mungkin diantaranya ada yang tidak baik, tapi tentu saja di situ ada hikmah yang kemudian inputnya adalah kita melakukan tadi progres ke dalam kebaikan ya, move on kepada kebaikan, bukan kemudian kita lebih banyak menyalahkan orang lain tapi kita tidak berubah ya. Ya, kita stay yusirru ala ma fa'alu gitu, tidak, kita sebenarnya tidak beranjak kemanapun gitu ya, yang penting beranjak kita seperti itu. Nah kemudian yang kedua yang hubungannya dengan haji ya, Masya Allah luar biasa kita niat berhaji tentu saja ada di dalam benak kaum muslimin semuanya ya. Nah yang pertama adalah kepada kitanya ya, tentu saja semua azam, semua niat untuk berhaji itu adalah saya yakin kebaikan yang sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Adapun ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu ya, itu tentu saja tidak sesuai ya, tidak harusnya tidak seperti itu ya, apalagi ini soal ibadah ya, ini adalah soal ibadah ya. Mari kita berikan kalau pihak-pihak yang pas untuk memberikan, masyarakat kadang kan biasanya memberikan kritik yang kadang-kadang ya apakah itu efektif atau tidakkah ya. Tapi mari kita sampaikan bersama kepada pihak-pihak yang kemudian juga mampu memberikan perbaikan pada sistem di negeri ini yang saya kira terus-menerus diperbaiki ya. Tapi ada berbagai hal halangan dan Masya Allah kadang-kadang memang tentu tidak terhindarkan, ada juga oknum-oknum yang tidak semestinya ya. Mudah-mudahan diingatkan Allah ya, itu tidak terjadilah seperti itu. Ya, Pak Tohirin, kalau kita bicara soal saat ini kan ramai ya terkait dengan banyak yang berpandangan bahwa tidak perlu mengajarkan lebih banyak akidah Islam begitu ya di perguruan tinggi khususnya, yang dikhawatirkan nanti mahasiswa jadi radikal, jadi yang asal menyerap gitu ya, atau mungkin hal-hal yang ya cukup saja dengan akhlak. Nah, apakah memang sebenarnya cukup hanya seperti itukah seorang muslim dengan tidak terlalu diajarkan, yang penting akhlak dulu deh. Nah, itu bagaimana sebenarnya? Ya, itu hemat saya itu kekeliruan ya, itu kekeliruan. Jadi kita mengajarkan agama ini itu ya mengajarkan iman. Pertama itu iman. Pertama itu adalah semangat iman ya. Iman itu adanya di akidah ya, seperti itu. Nah, bahkan iman ini sebenarnya kan bukan hanya ajaran agama kalau kita bilang ya. Iman itu adalah asas hidup. Nah, orang kalau nggak punya kepercayaan atas sesuatu, bagaimana dia mau membangun hidupnya dengan baik. Jadi yang diajarkan pertama kali dalam asas hidup ini adalah percaya pada sesuatu. Kalau kamu tidak percaya pada Allah, pasti percaya kepada orang lain. Karena kepercayaan itu adalah basic belief yang di atasnya nanti akan dibangun prinsip-prinsip hidup yang lain. Bagaimana orang berakhlak kalau tidak punya asasnya, tidak punya prinsipnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi muaranya kita harus membangun asas. Jadi harus membangun keyakinan. Justru yang dibenahi adalah asasnya ini. Di keyakinannya, di akidahnya. Karakteristik akidahnya itu bagaimana? Karena soal akhlak, hubungan sesama dan seterusnya itu adalah perilaku di atasnya. Perilaku di atasnya. Jadi mengajarkan agama itu memang basicnya mengajarkan iman. Tapi kan karakteristik orientasi keimanannya seperti apa itu kan tadi itu kalau hanya berhenti di situ ya, nggak komprehensif, nggak kafah itu menjadi keliru gitu. Nggak cukup orang hanya beriman ya, beriman, sholat, nggak jadi bertahap maksud saya. Jadi ada iman di atasnya harus dibangun seterusnya gitu. Selanjutnya makanya kalau dilakukan secara parsial ya bisa muncul tadi yang tidak pas gitu ya, arogansi dan seterusnya. Kalau kita kembali pada nama agama Islam kita sendiri ya, Al-Islam, itu kan sebenarnya sudah jelas. Itu nama agama kita itu adalah inti utama dari pesan agama ini sebenarnya. Al-Islam itu al-inqiyad, at-ta'ah, taat gitu ya.
taat itu kan sebenarnya meletakkan diri bahwa kita itu bukan siapa-siapa gitu. Jadi sikap merendah, sikap tawadhu gitu ya, itu ada di dalam Islam gitu. Jadi sikap sombong itu adalah sikap yang kontra dengan pesan ini, dengan Islam itu sendiri. Jadi seharusnya kalau orang berislam punya karakteristik Islam itu ya dia tidak arogan ya, dia tidak suka mengintimidasi orang lain, tapi pastikan bahwa asasnya itu bermula dari akidah, dari al-iman gitu. Dimanapun semua ajaran pasti akan mengajarkan al-iman dulu, karena di dalam kepercayaan inilah kemudian di atasnya baru bisa dibangun berbagai perilaku ataupun prinsip hidup yang lain. Jadi mengajarkan agama adalah pertama justru mengajarkan iman gitu, karena itu basicnya. Kalau orang nggak punya kepercayaan pada sesuatu, ya dia justru bingung. Di negeri ini ada asas tertentu juga ya, ada asas yang kemudian di situ yang harus dibangun dulu gitu. Dibangun dulu prinsipnya apa? Prinsipnya apa? Umpamanya kita di Indonesia kan ada dasar negara kita ya, itu yang di-drillkan dulu, karena itu basic belief-nya ya, ketika kita berbangsa dan bernegara, baru di atasnya dibangun perilaku termasuk akhlak dan seterusnya. Kalau di atasnya kalau di atas keliru, itu pasti di dalamnya ada yang keliru, termasuk di dalam mengajarkan akidahnya itu ada kekeliruan, sehingga perilaku yang muncul keliru. Ya, kalau Pak Thohir memandang bagaimana seorang Muslim yang katakanlah ya, kalau dari mahasiswa kan bisa menimba ilmunya melalui perguruan tinggi atau mungkin tempat dia belajar begitu ya. Nah, bagaimana yang katakanlah selesai dari kuliah, selesai dari pembelajaran, nah porsinya di mana kita yang bisa melanjutkan tadi belajar akidah tadi agar jangan sampai merasa cukup lah ya, atau merasa sudah cukup belajar lah ya. Nah, itu bagaimana agar jangan sampai nanti akidah ini kan namanya orang atau iman tadi kan naik turun begitu. Gimana harusnya kita harus menempatkan belajar kita tuh di tempat-tempat seperti apa yang mungkin harus kita lakukan? Baik ya. Yang pertama itu kadang juga akidah pun tidak baik ya sebenarnya ya. Saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu bahwa yang membuat kegaduhan itu bahkan seringkali di sana sebenarnya tidak ada akidah itu di situ ya. Nah, yang kedua bahwa belajar di perguruan tinggi ya, itu saya melihat seringkali kan agama itu, mohon maaf ya, dalam beberapa kasus lah saya kira ya, tidak semuanya, yang kemudian agama itu kan didiskusikan, dibahas sebagai tema intelektual kan, sebagai tema intelektual. Seringkali kita menjumpai banyak sekali orang yang kemudian sangat pandai ya dalam membicarakan agama, mendiskusikan agama, berdebat soal agama, tapi itu tidak selalu sesuai dengan iman yang ada gitu. Jadi seringkali antara pemahaman intelektual, nah ini yang kita garis bawahi kan, di perguruan tinggi itu seringkali ke arah sini ya, memahami agama secara intelektual, tidak selalu balance dengan iman gitu ya, tidak selalu balance dengan iman. Pandai sekali untuk menjelaskan Tuhan apa segala macamnya, wah pintar sekali gitu ya, tapi iman nggak ada gitu, iman nggak ada, jadi hanya pandai secara intelektual gitu ya. Sehingga ya munculnya seperti itu. Ini tidak bicara siapa-siapa ya, tidak bicara oknum yang kiri dan oknum yang kanan. Sama saja gitu. Sama saja. Banyak yang hanya pada area ini gitu. Nah, karena membangun keimanan itu yang perlu dibangun tadi itu iman itu, dan membangun iman tidak cukup hanya diskusi intelektual gitu. Jadi di situ ada hal-hal prinsipil yang basic yang harus dilakukan, bahwa iman itu harus diasah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan serangkaian ibadah itu, antara lain komitmen melakukan ibadah itu perlu ditanya lagi, emang benar enggak sih orang ini sudah mencoba untuk melakukan berbagai hal
yang diajarkan oleh Allah. Sederhana saja, sudah ada rule-nya kok. Sholat itu seperti apa, sholat yang benar, kan dari sana sebenarnya asasnya. Jadi kalau kita kembali bahwa as-sholatu imaduddin, bahwa pilarnya adalah sholat, cek lagi ke dalam sholatnya. Apakah sholatnya sudah benarkah, gitu ya? Apakah pada saat sholat kita betul-betul kemudian menghadapkan diri kita kepada Allah, ya? Jadi ada kekeliruan, dan orang menganggap kalau sudah pintar dalam hal membahas agama, kemudian imannya juga baik. Belum tentu, ya. Belum tentu, karena iman itu adalah melakukan apa yang diajarkan Allah secara komprehensif, ya. Pilar-pilarnya tadi rukun iman, rukun Islam, itu adalah pilar utama. Jadi ini adalah poin-poin di mana sebenarnya secara kekayaan intelektual, katakanlah seseorang itu sudah baik secara intelektual, tapi kalau misalkan imannya tidak diasah, tidak diperbaiki, atau mungkin merasa tidak tadi merefleksi dari dalam keluar, atau mungkin mereview lagi, itu akan menjadi penurunan begitu. Meskipun tadi secara pembahasan intelek itu bagus begitu. Iya. Jadi harus dua, ya. Ada yang diajarkan itu semangat iman, itu yang pertama, basicnya seperti itu. Tapi juga ilmu, ya. Juga semangat ilmu. Jadi ada iman, ada ilmu. Itu dua hal yang saling berkelin dan tidak boleh dilepaskan, ya. Itu mengimbangi atau bagaimana Pak Thohirin? Maksudnya mengimbangi atau bagaimana? Betul. Jadi atau mengimbangi? Dua-duanya itu nggak boleh dipisah, ya. Ada orang yang imannya sangat tinggi, semangat sekali gitu, ya, tapi nggak ada ilmu, ya, nggak tahu ajaran Islam juga, gitu, ya. Nah itu juga keliru, hanya semangatnya saja beragama, gitu, ya. Semangatnya saja. Nah ini juga akan orang yang seperti ini nggak punya pijakan, gitu. Bahkan seringkali, ya, barangkali mudah juga masuk keluar agama lain juga, gitu, ya. Karena ketika semangatnya turun, nggak punya pijakan ilmu. Tapi kalau orang yang hanya pengetahuannya saja, hanya tahu ilmunya, agama hanya dijadikan bahan diskusi mana-mana, ya. Nah itu nggak ada iman. Nah itu juga kekeliruan yang fatal, gitu. Dibahas-bahas kemana-mana, imannya nggak ada, tipis, gitu, ya. Karena agama hanya ada di mulut, gitu, ya, tidak sampai ke hati, gitu, ya. Nah dia hanya mendiskusikan. Jadi dua-duanya harus seimbang, ya, jika kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, gitu. Cek lagi apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang prinsip-prinsip saja, ya. Sholat itu juga sebenarnya nggak cuma satu, ya. Sholat itu nggak hanya sholat fardu saja, gitu. Dan ada banyak imbuhan-imbuhannya tuh, ya. Nah, latihan-latihannya ini sudah luar biasa, sangat banyak. Termasuk di dalam puasa ini kan Allah melatih banyak hal, ya. Ketika melatih untuk menahan diri itu luar biasa. Nah, luar biasa itu. Ya, ini ada pertanyaan, ya. Assalamualaikum, katanya. Bagaimana ada sebagian orang Islamnya diterima, tapi ajarnya masih dipilih-pilih, tidak semuanya diikutin seperti cara berpakaian, kemudian memilih menantu, memilih pemimpin, katanya. Nah, artinya masih dipilih-pilih. Sebagian orang Islam diterima, orang Islamnya diterima tapi ajarannya masih dipilih-pilih, artinya tidak semua diikutin. Dari Pak Ilham di Tangsel, silakan. Ya, baik. Jadi saya melihatnya sih orang itu bertahap, ya, barangkali. Jadi bagaimana dia masuk dulu, gitu, ya, masuk ke dalam Islam, tapi kemudian on progress lah. Saya melihatnya positive thinking saja. Jadi mungkin belum, tapi pada akhirnya nanti, ya, dia harus melihat berbagai hal itu dari kacamata Islam, gitu, ya. Jadi kita kan ada Al-Quran ini kan sebenarnya tutorial hidup, gitu, ya. Al-Quran ini kan panduan, hudan. Hudan itu adalah guide. Itu artinya apapun skripnya kita harus lihat dulu tuh, ya, di dalam Al-Quran ini. Kalau ibaratnya orang main sinetron, ya, membuat film itu akan ada skrip tuh, ada tulisan skenarionya. Nah, Al-Quran ini adalah
skripnya, skrip hidup. Kita harus melihat ke situ dulu dalam semua aspek. Ya. Dalam semua aspek itu harus melihat ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah dulu. Seperti apa? Nah, bolehlah kita berimprove nantinya itu, tapi tidak boleh keluar dari skrip utama kan gitu. Jadi nggak keliru kalau kita kemudian mengambil yang satu, ajaran yang satu, kemudian yang lain masih diabaikan. Nah, itu saya kira sedang berproses, on progress itu tadi. Mudah-mudahan nanti next step kemudian memperbaiki diri ya, memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Nah, pertama-tama yang diasah ya iman itu gitu. Sebenarnya diasah iman itu karena kalau imannya sudah ada ya, imannya sudah baik, nanti kemudian dia akan progres terus. Dan cara kita membangun iman itu kan enggak yang rumit ya, bukan yang harus kita sekolah S1, S2 enggak seperti itu. Jadi mengasah iman itu diajarkan bahkan dengan ajaran yang paling simpel bisa dilakukan oleh semua orang. Sholat misalnya, karena pidatnya kan sholat. Lagi-lagi sholat. Itu siapapun bisa melakukan, bahkan nggak paham. Bayangkan, nggak ngerti artinya apapun itu nggak ada masalah. Boleh, tetap sah gitu ya. Jadi itu terapi yang paling mudah. Ya. Terapi yang paling mudah untuk mengasah diri kita. Yaitu dengan serangkaian ibadah. Yang kalau dijelaskan secara filosofis bisa panjang gitu ya, tapi orang nggak harus ke situ juga jadi kok gitu. Membaca Al-Quran dan lain-lain itu adalah cara untuk mengasah keimanan. Jadi insya Allah lah yang belum melakukan masih pilih-pilih, yang ini dilakukan, yang lain belum ya. Insya Allah on progress. Yang penting jangan berhenti untuk belajar. Ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Kalau sudah berhenti untuk belajar, sudah merasa cukup, maka ya tidak pernah akan berubah. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Dio. Apakah benar nih Pak Tauhirin terkait dengan sholat itu kan mencegah perbuatan mungkar? Nah, apakah dengan sholat yang baik katanya nih ya, ini bisa mempengaruhi orang itu diterima sholatnya atau ibadahnya? Apakah itu juga ada korelasi antara tadi sholat itu kan mencegah perbuatan mungkar, tapi kalau masih melakukan tindakan-tindakan yang mungkin di luar batas segala macam, apakah itu juga menjadi bukti bahwa ibadah kita belum diterima sepenuhnya, atau bagaimana kita merefleksi ke dalam diri? Ya. Nah, seringkali orang berasumsi, ada juga yang berasumsi dalam tanda kutip tidak baik ya gitu ya, pendengar sekalian. Kadang orang ini ngapain sholat, sudah sholat juga masih seperti ini kan gitu ya, ibaratnya ya. Nah, memangnya kalau nggak sholat kemudian menjadi lebih baik kan gitu, pertanyaan saya ya. Tidak ada di dalam agama yang mengajarkan yang tidak baik. Jadi seandainya kehidupan ini tidak ada agama ya pasti akan lebih tidak baik ya. Ini sudah ada agama dan seterusnya ya. Jadi intinya itu adalah ajaran dasar, prinsip dasar yang harus dilakukan. Adapun kemudian di situ belum sepenuhnya belum baik. Nah, itulah yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Ya. Kalau kita melihat ya, pendengar sekalian, sholat itu sudah yang paling tinggi diajarkan paling pertama gitu, ajaran sholat. Kalau ada pendengar yang mungkin ahli jago silat ya, umpamanya di sini ya, itu pasti belajar tuh tenaga dalam tuh ya, tenaga dalam itu jurus yang paling tinggi kan. Jadi kalau yang paling tinggi itu kan itu bukan jurus fisik. Nah, sebenarnya sholat ini itu semacam itu, mirip-mirip lah. Kalau kita perhatikan gerakannya juga kan kayak gerakan meditasi, kayak gerakan silat mungkin dalam tanda kutip gitu ya. Itu adalah terapi gerak, terapi jiwa, konsentrasi ada di dalamnya. Gitu. Jadi kalau orang kuda-kuda, ada kuda-kuda tuh kan di situ ada posisi badan, kemudian ada fokus. Ya, nah di situ sebenarnya sholatnya dilatih di situ. Jadi kalau kita tadi itu kalau kita belum pas dalam kehidupan yang lain-lainnya bisa kita cek dari sholat, karena sholat kita belum betul-betul bagus, tidak fokus, jadi belum sesuai dengan konsep. Jadi kalau pertanyaannya apakah kalau sholatnya baik akan mempengaruhi, sangat pasti gitu.
Kita bisa cek ke dalam diri kita berapa kali dalam seminggu sholat yang betul-betul kita di situ konsentrasi, khusyuk ya. Khusyuk. Nah, kalau seandainya saja kita setiap sholat seperti itu, nggak usah sebulan, seminggu saja pasti akan ada perubahan. Mungkin nggak seminggu, 3 kali kita melakukan sholat, jangan 3 kali. Sekali kita sholat seperti ini, setelah sholat pasti ada sesuatu yang dirasakan berbeda. Masya Allah. Ini kalau memang benar-benar menghayati, memahami, terus juga tadi bisa melakukannya dengan penuh arti begitu ya, untuk menjadi orang yang lebih baik, tentu ini bisa ada perubahan ya, begitu ya Pak Tauhirin ya? Betul, betul. Ya, mungkin terakhir dari Pak Tauhirin, apa yang sekiranya agar kita menjadi seseorang muslim yang totalitas, apa pandangan Anda untuk bisa menjadi pencerahan ya, singkat saja mungkin. Ya, silahkan. baik, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau kita ingin belajar Islam, memperbaiki diri kita dalam berislam, maka cerminnya Rasulullah. Maka yang kita jadikan contoh adalah Rasulullah, bukan yang lain. Karena Rasulullah lah yang telah memberikan teladan bagaimana mempraktekkan ajaran ini dengan baik. Kalau kita cerminnya adalah orang kasus per kasus, maka kita seringkali kecewa gitu, karena tidak semua orang melakukan segala hal dengan baik. Maka kembalilah kepada Rasulullah, kepada pribadi Rasulullah, jadikan Rasulullah sebagai contoh ya, sebagai teladan. Kita udah punya contohnya, tinggal menyontek gitu ya, jadi nggak bingung lagi bagaimana kita beragama ya, beribadah, bagaimana kita bermuamalah, contohlah Rasulullah SAW. Ya. Baik, terima kasih Pak Tauhirin atas waktu dan penjelasannya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi demikian tadi pendengar, kita baru saja berbincang dengan Pak Tauhirin, dan pastikan juga Anda terus menyaksikan atau juga mengikuti dialog interaktif Ramadan selama bulan Ramadan tentunya dari pukul 3 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang saat sekarang lagi menikmati santap sahur. Semoga ini juga menjadi pembahasan yang dimana kita menjadi lebih baik dan menjadi total dalam menjalani hidup menjadi seorang muslim. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi.